Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabatku di Mimbar 9. Kita bertemu lagi dengan guru kita, dengan ustadz kita yaitu Ustadz Slamet Riyadi. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah Mas, dan pada hari ini puasa berjalan lancar dan mudah-mudahan akan menjadi amal ibadah kita semua. Amin, amin. Sahabat-sahabatku Mimbar 9 ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga momentum ini bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sahabat-sahabatku untuk selalu like, subscribe, comment and share dari video-video kita, konten-konten kita. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Sebelumnya kita sudah bertemu Pak Ustadz ya? Ya, pernah. Pernah ketemu di beberapa konten kita, yaitu masih membahas tentang bab puasa nih Pak Ustadz. Ya, benar. Kemarin kita udah membahas tentang pengertian puasa, terus syarat puasa dan fardu-fardu puasa. Hari ini, saat ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi sahabat-sahabat, marilah kita dengarkan sedikit pengantar terkait tentang bab-bab yang membatalkan puasa. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Mimbar 9, dan ini mungkin pertemuan yang keempat kalinya keterkaitan dengan masalah-masalah puasa. Dan alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat akan melanjutkan materi tentang puasa. Seperti pertemuan-pertemuan minggu-minggu yang lalu, kita membahas apa itu puasa, pengertian puasa, syarat sah wajib puasa, terus sunnah-sunnah dalam puasa. Kita akan membahas perkara-perkara apa saja Mas yang membatalkan orang puasa. Ya, ini sangat penting sahabat sekalian, karena sempurnanya puasa itu adalah kita bisa menjaga dari perkara-perkara atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu, kami akan membaca itibarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuktiru bihi shaimu as'aratu asya'a. Jadi ada perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 Mas. 10. Yang pertama adalah ma wasola amdan ila jaufi. Jadi yang pertama itu adalah masuknya atau sampainya sesuatu ke dalam rongga tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa rongga kita secara keseluruhan yang ada di tubuh ini jumlahnya 9. Mulai 2 pasang mata, 2 hidung, mulut, kemudian telinga kiri kanan, dan kubul dan dubur. Jadi 9. Apabila dari 9 ini kemasukan dari salah satu sesuatu atau benda apapun itu yang menyebabkan batalnya puasa. Yang kedua adalah auroksi, masuknya sesuatu lobang di bagian kepala. Kalau di kepala cuma ada 7 seperti yang disebutkan, 2 pasang mata, 2 hidung, kemudian mulut dan kedua telinga. Itu pun juga membatalkan puasa. Yang seterusnya adalah wal khuknatu minal ahadis sabilaini, memasukkan obat dari salah satu jalan 2, yakni dubur dan kubul. Artinya apabila orang memasukkan apa saja termasuk obat, contoh misalnya ketika ada orang kena wasir, kumat, kemudian duburnya dimasukkan kapsul atau apapun itu selang, ini akan menyebabkan batalnya puasa. Termasuk misalnya di PUBG dimasukkan alat atau kapas untuk menyumpal bolongannya, ini juga menyebabkan batalnya puasa. Selanjutnya wal qai'u amidan, muntah dengan sengaja. Karena muntah ini ada 2 Mas. Ada muntah yang memang tidak disengaja, mungkin faktor berpergian, naik mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Ada muntah memang yang dibuat-buat atau
hal ini disengaja oleh orang yang shaim, orang yang sedang berpuasa. Sesuatu yang muntah yang dilakukan dengan sengaja ini membatalkan puasa dan dia harus mengkodok puasanya. Selanjutnya adalah walwati'u fil farji, artinya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau malam hari diperbolehkan, halal untuk melakukan hubungan suami istri. Dan yang selanjutnya adalah wa izalu an mubassarati, adalah mengeluarkan mani mungkin dengan cara macam-macam, mohon maaf, berhayal dan lain sebagainya. Itu menyebabkan juga adalah membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah wal haidu, orang yang terkena haid juga langsung batal puasa seketika apabila ada seorang perempuan ketika dia masih berpuasa dan dia mengeluarkan darah haid, maka dia harus membatalkan puasanya dan diperbolehkan untuk makan. Selanjutnya wan nifasu, nifas juga membatalkan puasa. Terus wal jununu, gila, artinya orang yang dalam keadaan puasa tiba-tiba gila, mohon maaf mungkin hilang kesadarannya seperti ayan, maka secara tidak langsung maka si imun itu adalah batal puasanya. Dan yang terakhir adalah wariddatu, adalah orang yang murtad atau keluar dari agama Islam dengan pengakuannya, dengan ikrarnya bahwa dia keluar dari agama Islam, maka secara otomatis bahwa puasanya pun itu juga batal, Mas. Ini jadi itu 10 perkara hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi demikian sahabat ya, ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Ya, salah satu contohnya yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Ada 9 rongga tubuh di dalam tubuh kita ya. Kemudian atau memasukkan sesuatu hal ke dalam lubang di kepala kita, Pak Ustadz ya, termasuk mulut, hidung dan lain sebagainya. Ini akan timbul pertanyaan gini, Pak Ustadz, ketika kita ini siang hari panas terik, Pak Ustadz kan, kita tidur, begitu bangun lupa, kadang kan bangun tidur terasa haus, akhirnya minum. Nah, tapi posisinya kita lagi puasa gitu, tapi minumnya nggak sadar, begitu udah hausnya atau dahaganya udah sembuh kita baru ingat, Pak Ustadz. Nah, terus itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz ya. Pertanyaan yang kedua itu ketika ibu-ibu ini kan biasanya menjelang Lebaran itu kan ibu-ibu buat jajanan ataupun pas ibu-ibu sore hari membuat masakan untuk berbuka puasa. Itu biasanya kan nyicipin sedikit asin, gurih ataupun bagaimana. Nah, apakah ini membatalkan puasa atau tidak, Pak Ustadz? Karena ini kan sering terjadi di masyarakat. Benar. Baiklah, keterkaitan pertanyaan Mas Bambang tadi, bagaimana hukumnya orang yang lupa sehingga dia makan sedangkan dia lupa dalam keadaan berpuasa. Contohnya tadi, misalnya orang dari sholat subuh, dia tidur kemudian bangun dengan tidak sadar, dia ke meja belakang, lalu cari makan dan minum. Setelah itu baru setelah makan dan minum dia sadar. Apakah itu batal? Nah, hadis Nabi mengatakan man nasya wa huwa shaimun. Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala au syariba, maka dia makan dan minum, fal yutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Jadi barang siapa yang dalam keadaan lupa makan dan minum sehingga dia selesai sampai kenyang dan dia tidak sadar, maka fal yutimma, maka sempurnakanlah saumahu, puasanya orang tersebut. Jadi puasanya tidak batal karena alasan lupa, Mas. Jadi orang yang lupa atau tidak ingat sehingga dia makan dan minum, sebenarnya itulah makanan pemberian Allah kepada dia atau hadiah dari Allah untuk orang yang berpuasa tersebut. Tetapi kalau dia terjadi ketika dia makan, sampai setengah makan dia ingat, Mas, ketika dia ingat berpuasa, ketika dia ingat apa yang ada di mulutnya, maka dimuntahkan sampai dia membersih mulutnya dari rasa apapun itu, sehingga dia bisa melanjutkan puasanya dan tidak bisa menelan
makanan yang ada di mulutnya, baik sisa maupun rasa yang ada di mulutnya. Jadi seperti itu, Mas. Yang kedua, keterkaitan ibu kita atau orang tua kita atau keluarga kita ketika masak itu biasanya pingin mencicipi daripada masakan sayur. Maksudnya pas atau tidak, bagaimana hukumnya? Nah, dalam keterangan yang ada bahwa orang-orang yang mencicipi makanan asal tidak berlebihan dan tidak sampai ketelan, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau dia berlebihan dan menyebab dia tertelan, maka akan menyebabkan batalnya puasa orang tersebut, Mas. Berarti lebih baik itu ini Pak Ustadz ya, apa? Nggak usah dicicipin aja ya, karena untuk menjaga itu mungkin Pak Ustadz. Ya, untuk ihtiyatnya sebenarnya nggak usah mencicipi, karena orang biasanya kalau sudah setiap hari masak, nyayur itu kan sudah tahu ukurannya biasanya seperti itu. Maka secara ihtiyat sebenarnya tidak perlu mencicip karena kita khawatir akan ketelan, sehingga kalau ketelan baik sisa rasa maupun bendanya sendiri itu akan membatalkan daripada puasa kita. Kalau pura-pura lupa gitu makan dan minum itu Pak Ustadz. Ya. Ya namanya pura-pura, Mas ya. Orang pura-pura itu kan sebenarnya sadar. Mereka sadar cuman berpura-pura. Jadi kan karena puasa ini sebenarnya hanya hubungan hamba dengan Allah dan orang lain tidak mengetahui, maka hukumnya batal karena kepura-puraan ini tadi. Karena sesungguhnya dia tahu, karena dia sebenarnya tidak lupa. Dia berpura-pura hanya untuk mengelabui teman atau rekan atau orang tuanya. Tapi secara hakikatnya bahwa puasanya tetap batal. Jadi sahabat-sahabat ya, jangan pura-pura lupa ini. Bahaya. Nanti puasanya batal. Mungkin ya kawan-kawan kita nggak tahu kita lupa gitu, tapi Sang Kholik pasti tahu keadaan kita seperti apa. Kemudian gini Pak Ustadz, ini yang sering terjadi juga ketika kita sholat duhur dan sholat asar ini kan, mengambil wudhu Pak Ustadz. Iya. Itu kan ada perkara sunnah dalam wudhu, contohnya kumur-kumur dan menghisap air di hidung. Nah ini gimana Pak Ustadz secara kacamata hukum Islam Pak Ustadz? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ya. Dalam keterangan kitab Kifayatul Ahyar karangan Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini terkait orang yang berkumur-kumur, maka akan saya bacakan. Andai kata orang itu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung, maka jika orang itu melakukannya dengan secara berlebih-lebihan, maka batal puasanya. Dan jika tidak, maka tidak batal puasanya. Jadi keterkaitan untuk berkumur atau memasukkan dalam hidung itu sebenarnya, Mas, usahakan kalau memang sudah matahari tergelincir, kita lebih berikhtiar untuk tidak berkumur-kumur atau menghirup sampai ke dalam daripada air yang untuk wudhu itu. Karena dikhawatirkan hal demikian akan mengganggu daripada sahnya puasa kita. Kecuali kalau kita wudhu ketika sholat subuh, boleh berkumur atau menghirup. Karena sebagian ulama mengatakan waktu subuh itu waktu yang tidak berpengaruh dengan berpuasa karena kondisi masih kuat dan stabil. Jadi kalau sudah tergelincir siang hari, untuk rekan-rekan sekalian kiranya untuk tidak berkumur-kumur atau menghirup daripada air tersebut untuk menjaga daripada sahnya puasa kita. Jadi demikian Mas Bambang. Ya karena kalau ini kita wudhu di waktu duhur ataupun waktu asar mungkin bisa jadi kesempatan gitu ya. Umur sedikit ditelan ya. Bagi orang-orang yang nggak jujur mungkin bisa gitu. Jadi lebih baik tidak usah Pak Ustadz ya. Berarti kita berwudu membasuh hal yang wajib-wajib aja untuk waktu duhur dan waktu asar. Ini Pak Ustadz terakhir ini ada pertanyaan dari sahabat kita yaitu dari Aris Abdullah. Beliau bertanya ini bagaimana Pak Ustadz hukumnya kalau kita puasa ini tidur terus sampai waktu berbuka puasa Pak Ustadz? Jadi keterkaitan orang yang puasa tidur terus itu ada dua pendapat, Mas. Yang pertama, jikalau orang itu tidur dari pagi dan tidak pernah bangun sehingga dia bangun sudah memasuki sholat
beduk maghrib, sebagian ulama mengatakan hukumnya batal karena disamakan dengan orang yang pingsan. Tuh, ya kan? Tapi yang kedua, ada orang puasa cuman bangun ketika sholat. Ya. Ketika sholat. Atau dia hanya bangun sebentar kemudian tidur lagi. Maka hukumnya tidak batal. Karena apa demikian? Karena dianggap orang ini masih dikategorikan orang yang ahli menerima perintah dari Allah. Jadi orang yang seperti ini hukumnya sah. Memang ada dalil yang mengatakan naumusoimun ibadatun, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah termasuk dari bagian dari ibadah. Nah, hadis ini dirinci yang saya katakan tadi. Jika orang itu tidur dari pagi sampai menjelang maghrib nggak bangun-bangun, maka hukumnya batal puasanya karena disamakan, dikiaskan dengan orang yang pingsan. Sedangkan orang yang tertidur hanya bangun waktu sholat, maka orang ini sah batalnya karena dianggap sebagai ahli menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pertanyaan dari Aris Abdullah, jadi kami jawab sedemikian, Bang Aris. Jadi gunakan, memang puasa tidur tidak membatalkan puasa, tapi alangkah baiknya waktu-waktu puasa yang hanya 30 hari kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mengisi kekosongan Ramadan, adalah misalnya tadarus, menghadiri kajian-kajian ilmu atau itikaf dan lain sebagainya, atau belajar membaca buku keagamaan untuk menambah wawasan kita dalam dalam memahami daripada Islam itu sendiri, khususnya puasa itu, Mas. Jadi seperti itu. Ya, ini sahabat ya. Jadi intinya boleh tidur tapi jangan berlebihan lah ya. Jadi waktu zuhur ya bangun sholat zuhur, waktu asar bangun sholat asar. Kalaupun nggak ngantuk ya jangan dibuat tidur. Iya, iya. Lebih baik diisi dengan belajar membaca buku dari atau tadarus gitu ya. Atau itikaf di masjid. Tapi sebenarnya itikaf di masjid waktu siang hari juga nggak ada masalah Pak Ustadz ya? Oh, nggak ada masalah. Selama itikaf itu tidak mengganggu terutama dari keluarganya. Artinya dia itikaf tidak memberatkan atau melepas tanggung jawabnya dari keluarganya, tidak ingin mencari dan lain sebagainya, itu menjadi dosa. Karena dia punya tanggung jawab untuk memenuhi hajat daripada keluarganya. Tapi kalau dia merasa tercukupi dan keluarganya mengizinkan, boleh itikaf siang hari ini. Ya sahabat, demikianlah penjelasan dari Pak Ustadz, dari guru kita yaitu Ustadz Slamet Riyadi. Semoga menambah wawasan kita terhadap pengertian-pengertian dari puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan menjadikan nilai berkah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa sahabat-sahabatku, ketika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Pertanyaan sahabat akan kita bahas atau akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami. Sama-sama. Semoga ini menjadi nilai keberkahan dan tentunya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.